Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min 'ibadika as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil 'amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kunna minas salihin. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kita sebagai hamba-hamba Allah yang diberikan kenikmatan ada umur sehat wal afiat, sehingga pada hari ini kita masih menjalankan ibadah wajib sebagai seorang muslim laki-laki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa kita adalah manusia yang selalu mendapatkan bimbingan dan ridhonya. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad. Semoga kita semua adalah umat yang setia, yang mendapatkan syafaatul husnanya yaumil qiyamah. Semoga kita semua adalah orang-orang yang menjadi ahli surganya Allah, yang diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan alam. Ada alam yang namanya alam lahir, alam ketuhanan. Ada alam yang namanya alam malak, alam malaikat. Ada alam yang namanya alam ruh. Ada alam yang namanya alam nasur, alam kemanusiaan. Dan terakhir adalah ada alam yang namanya alam barzakh. Kita semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan bukan serta merta, adalah kita sebagai manusia yang hidup tanpa membawa apa-apa. Allah telah menetapkan kita menjadi khalifah di muka bumi ini bukan untuk bersandiwara, menikmati dunia yang menjadi mata'ul ghurur, panggung sandiwara. Dunia hanyalah sekejap mata, namun akhirat abada walaila. Selama-lamanya kita akan ditetapkan oleh Allah. Namun apabila kita ditetapkan oleh Allah dengan rahmat dan keridhoannya, maka kita akan ditetapkan di dalam surganya Allah. Tapi kalau seandainya amal ibadah yang ada ketika kita di dunia tidak mampu memboyong kita ke dalam surga, maka kita akan ditetapkan sebagai hamba. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, betapa lamanya di dalam alam kubur. Kalau di dalam alam kubur ternyata di dalam kitab tafsir Yasin dijelaskan bahwa seorang anak manusia yang telah meninggal dunia, mereka di alam kubur sebelum datangnya hari kiamat, maka tidak ada eksekusi pembebasan atau dikeluarkannya dari alam yang menjadi pikiran di otak kita yang masih
dunia. Maka Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, agar kita sebagai orang tua, agar menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha. Agar apa? Agar menjadi zariyah. Idza mata banu Adam, ketika seorang anak cucu Adam meninggal, inqata'a amalu, terputus segala amal ibadah, terputus segala kegiatan dunia, terputus segala apa yang kita miliki di dunia. Pakaianmu yang terakhir adalah kain kafan, jabatanmu yang terakhir adalah almarhum, rumahmu yang mewah yang kau banggakan adalah kuburan, dan kendaraan yang kau banggakan bermerek di duniawi ternyata hanya keranda. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang menjadi pikiran kita adalah bagaimana orang tua kita yang telah di alam kubur, yang telah mendahulu kita, bagaimana mereka telah menderita. Apakah mereka bahagia di alam kubur? Apakah mereka disiksa atau tidak di alam kubur? Apakah kuburan mereka tenang atau gelap atau sempit? Sebagai seorang anak yang soleh dan solehah, mereka akan membuka pintu gerbang yang menjadi alasan mereka kenapa kuburannya terang, kenapa kuburannya menjadi bahagia mereka di alam kubur, kenapa mereka tidak disiksa di alam kubur. Ternyata adalah mereka mempunyai anak soleh yang setiap habis sholat 5 waktu tidak lupa dengan doa Rabbi firli wali walidayya wa hamdulillah kama bayani sopir. Dan mereka menjadi bahagia di alam kubur karena amal ibadah yang dilandasi dengan hati yang ikhlas. Mereka yang bahagia di alam kubur karena telah mengamalkan ilmunya, dan ilmunya telah diamalkan terus menerus dari murid-murid, dari murid-murid. Inilah jariah yang perlu kita catat. 3 hal yaitu amal jariah. 3 hal yang kedua adalah anak yang saleh. 3 hal adalah ilmu yang bermanfaat yang kita jadikan modal agar supaya ketika kita di alam barzah nanti kita tetap merasakan kebahagiaan yang menunggu eksekusi sampai hari kiamat. Naudzubillah summa naudzubillah, agar supaya orang tua kita, bapak kita dan ibu kita yang telah mendahului kita, jadilah mereka orang-orang yang bahagia karena telah menjadikan kita sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Jangan lupakan mereka, karena setiap doa kita tidak akan disia-siakan oleh Allah sebagai anak nasab keturunannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Harta yang Allah berikan, harta yang Allah berikan kepercayaan kepada kita adalah merupakan modal agar supaya kita ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia adalah ladangnya akhirat. Kalau kita mampu menghiasi, memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah seperti infak, seperti sedekah, maka kita akan menjadikan amal ibadah kita, harta kita semuanya menjadi ibadah. Karena kalau di sana, kalau sudah di alam kubur, mereka ahli kubur menyatakan di dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Allah, seandainya Engkau memberikan kesempatanku, seandainya Engkau memberikan sedikit lagi kesempatan aku untuk bangun dari kubur ini, maka aku akan bangun sebagai menjadi orang saleh, maka aku bangun, aku akan menjadi orang baik, dan aku akan bersedekah. Ya Allah, ternyata mereka ahli kubur menyesal tiada akhir karena harta berlimpah tidak dimanfaatkan di jalan Allah, yang akhirnya sedekahnya nihil, tidak membuahkan apa-apa di alam kubur. Fa asaddaqa wa akuna minas shalihin.
mereka ingin menjadi ahli sedekah dan menjadi orang-orang soleh. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ternyata orang-orang yang meninggal dunia di alam kubur tidak bisa berbuat apa-apa kecuali yang ini masih ada aplikasi yang harus dinaikkan, yang harus dijalankan, yang harus kita jadikan supaya modal pulang di dalam tiga akhirat. Kembali inna ilaihi raji'un, ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah cukup. Mudah-mudahan amal yang kita cari di dunia ini menjadi modal kita untuk bertemu Allah. Dan ingat, tidak ada yang bisa membela kita kecuali amal ibadah kita, dan kecuali orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, tulus dan ikhlas, yang mengabdikan dirinya untuk ittiba'u sunnatir Rasulillah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Rasulullah, dan menjauhkan segala larangan Allah dan menjalankan segala perintah Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah, taufik dan inayah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafur. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an يعظكم لعلكم تذكرون ويستجيب لكم ولذكر الله أكبر.